Saya Berliana Putri Ahnia. Saya Askia Aurora Madina. Saya Aulia Suwarjana. Saya Aulia Hayatulukos. Di sini kelompok 2 akan membahas tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Di sini kami akan menjelaskan tentang substansi strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Kalian udah tahu tentang substansi dakwah Rasulullah? Kalau belum tahu, yuk kita bahas. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Masa kecil Rasulullah SAW hidup di masa yang sering terjadi pertempuran antara kabilah dan suku. Kebiasaan pertempuran tersebut menjadi tugas bagi Rasulullah SAW untuk mendamaikan. Bahkan setelah kenabian beliau sering terlibat dalam pertempuran untuk menegakkan syariat Islam. Seperti masyarakat Arab pada umumnya, Rasulullah SAW pernah mengembala domba dan melakukan perjalanan jauh ke luar kota untuk berdagang. Beliau mengembala domba pada usia 8-12 tahun. Pada usia 12 tahun, Rasulullah SAW ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam. Pada usia 25 tahun, beliau menjadi pengelola dagangan milik saudagar wanita kaya yang kemudian menjadi istrinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Saat usia Nabi Muhammad SAW hampir mencapai 40 tahun, sering berkhulwat atau menyendiri di suatu tempat yang jauh dari keramaian, tepatnya di Gua Hiro. Gua tersebut terletak di sebuah gunung yang bernama Jabal Nur yang berada sekitar 5 km di sebelah utara Mekah. Di dalam gua, beliau menenangkan pikiran dengan cara mengasingkan diri, uzlah, dan mencari kebenaran hakiki, tahanus, dengan beribadah menurut agama Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau tidak puas melihat keyakinan kaumnya yang penuh kemusyrikan. Selama bulan Ramadan, beliau terus berkhulwat di Gua Hiro hingga pada suatu saat, tepatnya tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, datang malaikat Jibril kepada Rasulullah di dalam Gua Hiro. Tiba-tiba malaikat Jibril mendekap erat tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Bacalah, Iqra, bacalah." Nabi Muhammad SAW dan menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril memegang Nabi dan memeluknya dengan sangat erat sehingga beliau merasa sesak. Lalu Jibril berkata, "Bacalah." Nabi menjawab lagi, "Aku tidak bisa membaca." Hal tersebut terjadi hingga 3 kali, hingga malaikat Jibril membacakan surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan itu adalah peristiwa turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5. Seperti yang kita ketahui, surah Al-Alaq adalah surah pertama, yaitu wahyu pertama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah teman-teman, kemudian kita akan masuk ke substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah ini ada 2. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini Rasulullah memulainya dari keluarga dan dari kerabat-kerabatnya. Lalu kenapa dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan? Karena yang pertama itu Rasulullah perlu mempersiapkan diri, dan yang kedua itu Rasulullah perlu menghimpun kekuatannya, dan yang ketiga Rasulullah itu mencari pengikut yang setia. Selama 4 tahun Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, tidak banyak orang yang masuk Islam, hanya saja 40 orang yang masuk Islam, atau yang disebut dengan as-sabiqunal awalun. As-sabiqunal awalun ini adalah orang yang pertama masuk Islam. Orang yang masuk Islam pertama kali yaitu istrinya sendiri, yaitu Siti Khadijah, lalu ada Ali bin Abi Thalib, lalu ada Zaid bin Harisah, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di Abu Bakar As-Siddiq ini banyak sekali orang yang masuk untuk memeluk agama Islam. Di antara lain ada Ummu Aiman, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Arqam bin Abi Al-Arqam, ada Fatimah bin Khattab, ada Thalhah bin Ubaidah. Setelah kurang lebih 3 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada tahun keempat, beliau menjalankan dakwah secara terang-terangan. Mendapatkan perintah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Perintah ini terdapat pada Quran surat Al-Hijr ayat 94.
yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang musyrik. Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Rasulullah tidak mau menunda-nundanya lagi. Jadi Rasulullah langsung menyebarkan ajaran tersebut kepada kalangan kaum Mekah. Suatu ketika Rasulullah berdakwah di Bukit Sofa. Rasulullah memanggil semua suku-suku yang ada di Bukit Sofa. Kemudian Rasulullah menyeru, sembahlah Allah dan tinggalkanlah berhala-berhala. Lalu orang-orang Quraisy marah, termasuk pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab, mencaci maki Rasulullah habis-habisan. Hijrah ke Habasyah. Kaum Quraisy tidak berhenti mengganggu para pengikut Nabi Muhammad SAW sehingga mereka merasa menderita. Karena penderitaan ini, Nabi Muhammad SAW meminta sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah demi menyelamatkan agama Islam di sisi Raja Najasyi. Meskipun Raja Najasyi belum memeluk agama Islam, namun Raja Najasyi adalah raja yang sangat adil dan tidak pernah berbuat aniaya terhadap sesama. Kaum muslimin akan merasa aman di sana, terutama bagi sebagian besar kaum muslimin yang mengkhawatirkan dirinya dan keluarganya. Peristiwa ini terjadi pada tahun kelima masa kenabian. Hijrah ke Habasyah dilakukan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama berjumlah kurang lebih 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Dilanjutkan dengan gelombang kedua yaitu 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Di antara mereka terdapat Utsman bin Affan beserta istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah SAW, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Ja'far bin Abu Thalib sebagai pemimpin rombongan. Rombongan ini mendapatkan sambutan yang baik oleh Raja Najasyi. Namun kaum Quraisy tidak hanya terdiam saat mendengar berita bahwa kaum muslimin telah hijrah ke Habasyah. Mereka memberi hadiah untuk raja dan memintanya untuk menyerahkan kaum muslimin. Mereka mengatakan kepada raja bahwa kaum muslimin menjelek-jelekan Nabi Isa dan ibunya Maryam. Permintaan kaum Quraisy tidak langsung dikabulkan oleh Raja Najasyi. Raja yang beragama Nasrani ini lantas memanggil Ja'far dan rombongannya ke istana. Raja Najasyi menanyakan hal tersebut kepada kaum muslimin. Di hadapan raja beserta para penasehat agama, Ja'far menjelaskan waktu kedatangannya ke Habasyah. Putra Ali bin Abi Thalib dengan tegas mengatakan bahwa mereka bukanlah budak yang lari dari Tuhan ataupun pembunuh yang lari dari tebusan darah. Mereka lari dari Mekah untuk menyelamatkan diri dari penyiksaan kaum Quraisy. Mereka dianggap layak untuk mendapatkan perlakuan tersebut karena mereka menyembah Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh kaum Quraisy, yaitu agama Islam. Selanjutnya, Ja'far pun menjelaskan pandangan Islam terhadap Isa dengan sebenar-benarnya. Penjelasan Ja'far bin Abi Thalib mematahkan makar utusan Quraisy. Raja Najasyi mengembalikan semua hadiah yang dikirim oleh kaum Quraisy. Utusan dari Makkah pun meninggalkan Habasyah. Raja Najasyi memberikan izin kepada kaum muslimin untuk tinggal di Habasyah dengan aman dan damai sampai kapanpun bagi kaum muslimin. Peristiwa Amul Husni. Amul Husni artinya tahun duka cita. Kesedihan ini terjadi selang beberapa bulan setelah pemboikotan terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. 2 orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW telah wafat, yaitu Khadijah binti Khuwailid dan Abu Thalib bin Abdul Muthalib.